Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Traveler, jumpa kembali. Kali ini kita mampir sejenak di Benteng Fort Rotterdam, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Goa Talo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Rigau Daeng Bonto Kareng Laikiung. Awalnya benteng ini adalah sebagai benteng bertahan yang terbuat dari dasar tanah liat. Namun, pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber pegunungan Kars dari daerah Maros. Benteng Ujung Pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya, sangat jelas filosofi Kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa yang berjaya di darat maupun di laut. Nama asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Biasa juga orang Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua, yang merupakan markas pasukan katak Kerajaan Goa. Kerajaan Goa Talo akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya yang salah satu pasalnya mewajibkan Kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Sekitar 200 tahun, Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas selama berkuasa di Kota Makassar. Pada tahun 1937, kepemilikan Benteng Rotterdam oleh Dutch Indies Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei tahun 1940. Di kompleks Benteng Ujung Pandang ini terdapat Museum Lagaliko yang di dalamnya terdapat banyak referensi mengenai sejarah kebesaran Makassar atau Kerajaan Goa Talo dan daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagian besar gedung benteng ini masih utuh dan menjadi salah satu objek wisata di Kota Makassar. Nah, Sobat Traveler, itulah sejarah keberadaan dari Benteng Fort Rotterdam yang ada di Kota Makassar, yang sampai saat ini masih berdiri kokoh dengan benteng yang menyelimuti atau mengitari bangunan yang ada di dalamnya. Setelah Perang Jawa berakhir pada 1830, Pangeran Diponegoro sebagai pimpinan perang ditangkap, kemudian diasingkan ke Manado di Sulawesi Utara. Sang pangeran diasingkan bersama sebagian anggota keluarga dan para pengikutnya yang setia. Namun, karena beberapa pertimbangan, diantaranya cuaca yang dinilai terlalu dingin,
Diponegoro kemudian dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, ke Benteng Port Rotterdam. Benteng besar buatan Admiral Spilman yang dibangun antara tahun 1628 sampai 1684, yang merupakan pemugaran dari benteng ujung pandang setelah diserahkan kepada VOC. Inilah sebuah perjalanan rahasia yang terasa makin pedih karena nama kapal sekunar Angkatan Laut Belanda, Sirce, nama seorang dewi Yunani berlidah perak dalam epos Sumerus yang dapat mengubah manusia menjadi hewan. Adapun puluhan orang yang dipindahkan bersama Pangeran Diponegoro adalah termasuk istri, kedua anak Pangeran Diponegoro dan 23 pengikutnya. Namun, anak-anak Pangeran Diponegoro diasingkan ke pulau lain tidak bersama dengan Pangeran Diponegoro. Di Makassar, Pangeran Diponegoro dan seluruh rombongan dijaga lebih ketat. Mereka tidak diizinkan berkeliaran di luar tembok benteng. Pangeran Diponegoro dan keluarganya ditahan di ruang perwira yang dekat dengan pos jaga utama, dengan pemandangan dari lotengnya mengarah ke Teluk Makassar. Sebagai tahanan negara, Pangeran Diponegoro tidak diizinkan untuk menulis surat, namun diperbolehkan menulis untuk kesenangan sendiri, misalnya menulis naskah-naskah Jawa yang dia salin. Namun, akibat kondisi di pengasingan itu, sang pangeran mulai mempersiapkan kematian dengan apa yang disebut dalam tradisi mistik Satariah dengan istilah Plawanganing Pati atau membuka pintu gerbang kematian. Pada akhir tahun 1848, ia meminta pada gubernur agar diizinkan bertemu dengan kedua putranya yang diasingkan ke Ambon, yaitu Pangeran Dipokusumo dan Raden Mas Raid. Pada saat yang sama, dia juga menyemaskan anak tertuanya, Pangeran Diponegoro II, yang berada di pengasingan di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Namun lagi-lagi, pemerintah kolonial Belanda tidak meloloskan keinginan sang pangeran untuk bertemu dengan anak-anaknya. Hal itu karena Belanda masih khawatir pengaruh Pangeran Diponegoro yang masih kuat. Mereka barangkali malah ingin agar Diponegoro tidak sampai tahu tentang tragedi yang menimpa keluarganya, termasuk kematian putranya nomor 2, yaitu Raden Mas Jonet, karena berselisih dan berkelahi dengan perwira Belanda di Jogja pada April tahun 1837. Di tengah kesedihan dan hari-hari menjelang ajal tersebut, Pangeran Diponegoro tiba-tiba mendapat surat dari ibunya, Raden Ayu Mengkorowati. Kedatangan surat itu membuat Pangeran Diponegoro sangat gembira sebab sudah lama mereka terpisah. Bahkan kepada Gubernur Celebes de Perez, ia mengatakan bahwa kerinduannya terbesarnya adalah melewati hari-hari bersama sang ibu yang sudah renta 80 tahun. Namun, kerinduan anak dan ibu itu tak terlunasi. Sang ibu meninggal pada tanggal 7 Oktober tahun 1852 dan 3 tahun kemudian Pangeran Diponegoro menyusul, tepatnya pada 8 Januari tahun 1855. Dalam korespondensi terakhirnya, Diponegoro menuliskan kepada ibunya
akan selalu menaiki tangga loteng untuk melihat pelabuhan, menanti kapal uap yang rutin bersandar di Teluk Makassar, menanti kedatangan sang ibu. Sementara sang ibu menuliskan bahwa kebahagiaan terbesarnya adalah mereka berdua diberi kesehatan dan kewarasan, atau dalam bahasa Jawa wilujeng, hingga akhirnya nanti bertemu kembali di akhirat. Inilah secuil kisah pengasingan Pangeran Diponegoro yang masih tersimpan di Benteng Fort Rotterdam, Kota Makassar. Bagi sobat traveler yang berkunjung ke Kota Makassar, jangan lupa sempatkan sejenak berkunjung ke Benteng Fort Rotterdam untuk menambah wawasan sejarah yang dimiliki bangsa ini, terutama oleh para pejuang. Demikian sobat traveler, semoga bermanfaat dan menjadi referensi bagi sobat traveler ketika berkunjung ke Makassar untuk menyempatkan sejenak berkunjung ke Benteng Fort Rotterdam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.